Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arindia Nirmala, mahasiswa semester 3 Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas diskusi sesi 9 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara dengan topik masalah pendidikan di negara maju. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang analisis masalah pendidikan di negara maju dan kaitannya dengan kondisi di SD sama Al-Ikhlas, Jakarta Selatan berdasarkan artikel Recent Trend in Measure to Correct Educational Inequalities in OECD Countries. Dengan latar belakang artikel tersebut yaitu ketimpangan pendidikan di negara-negara OECD. Yang kedua menggunakan metode text mining. Yang ketiga yaitu tujuan dari artikel tersebut yaitu menemukan isu kebijakan penting dalam pemerataan pendidikan. Nah, 5 isu utama yang ada pada artikel tersebut yaitu yang pertama yaitu adanya ketidaksetaraan di tingkat sekolah dasar. Yang kedua, reformasi program pendukungan bagi mahasiswa. Yang ketiga, pengakuan terhadap keberagaman migran. Yang keempat, kebijakan dan legislasi pemerataan pendidikan. Yang kelima, perlindungan perempuan di pasar kerja. Adapun temuan yang saya dapatkan di artikel tersebut yaitu yang pertama, negara maju masih belum bebas dari ketimpangan pendidikan ternyata. Yang kedua, faktor penyebabnya yaitu adalah faktor sosial, faktor ekonomi, faktor gender, dan migrasi. Dan yang terakhir, diperlukan kebijakan afirmatif dan inklusif di semua jenjang. Nah, keterkaitan dan relevansi permasalahan utama pada artikel tersebut dengan kondisi tempat saya bekerja yaitu di SD sama Al-Ikhlas. Itu yang pertama persamaannya adalah adanya pendidikan karakter dan nilai kepemimpinan, di mana SD sama Al-Ikhlas melatih siswa untuk terus diberikan pembekalan karakter dan nilai-nilai kepemimpinan. Artinya, SD sama Al-Ikhlas sudah mengadopsi pendekatan yang sejalan dengan beberapa strategi mengurangi ketimpangan di negara OECD tersebut. Siswa diberikan modal sosial dengan tujuan siswa tersebut dilatih untuk terus berkembang meskipun dengan latar belakang siswa yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu kebijakan internal atau yayasan. Nah, ini merupakan suatu alat lokal untuk menanggulangi atau menangani ketidaksetaraan sosial ekonomi. Meskipun bukan melalui regulasi negara, tetapi SD Islam Al-Ikhlas sudah melakukannya melalui kebijakan yayasan. Nah, adapun perbedaannya, yang pertama yaitu ketidaksetaraan sosial ekonomi dan akses. SD sama Al-Ikhlas sebagian besar siswanya berasal dari latar belakang sosial dan ekonomi yang sama. Yang kedua, tingkat mobilitas pendidikan tinggi, di mana SD Islam Al-Ikhlas merupakan sekolah dasar dengan isu melanjutkan perguruan tinggi itu masih cukup jauh jaraknya dan tidak langsung menjadi tanggung jawab dari SD Islam Al-Ikhlas. Meskipun tetap diberikan pembekalan-pembekalan yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk siswa ke jenjang-jenjang berikutnya. Yang ketiga perbedaannya yaitu isu migran internasional atau keragaman migran. Nah, di mana di sekolah kami memang tidak ada migran internasional. Yang terakhir yaitu yang keempat keterkaitan gender dan pasar kerja. Walaupun SD Islam Al-Ikhlas menanamkan kepemimpinan dan karakter untuk semua murid, namun pengaruh secara langsung ke dunia kerjanya masih cukup jauh karena SD Islam Al-Ikhlas masih berada di jenjang pendidikan dasar. Jadi kami hanya memberikan penguatan pembekalan di awal untuk jenjang-jenjang berikutnya, bahkan mencapai nanti pasar kerja. Nah, adapun uraian upaya negara OECD mengatasi masalah pendidikan yang pertama yaitu dengan melakukan investasi kualitas pendidikan, terutama di sekolah dasar, karena sekolah dasar merupakan fondasi awal seorang anak untuk jenjang-jenjang berikutnya. Yang kedua yaitu adanya kebijakan pembiayaan sekolah yang adil. Yang ketiga meningkatkan mobilitas sosial dan akses pendidikan lebih tinggi. Yang keempat, penekanan pada kebijakan redistribusi dan keadilan sosial. Yang kelima, dukungan dan untuk siswa berisiko dan mentoring. Yang selanjutnya yaitu kebijakan di pendidikan tinggi, tertiary, dan yang terakhir yaitu monitoring dan penilaian kesetaraan, equity monitoring. Adapun isi modul 7 MPDR 5302 yang pertama yaitu membahas tentang struktur pendidikan di negara maju, jenjang pendidikan, struktur persekolahan. Yang kedua, kebijakan manajemen pendidikan atau pengelolaan sekolah-sekolah di negara maju. Yang selanjutnya itu pengaruh sistem pemerintahan, misalnya presidensial atau parlementer terhadap kebijakan pendidikan di negara OECD. Yang keempat yaitu contoh kebijakan beberapa negara maju, misalnya desentralisasi pendidikan di negara presidensial atau kontrol terpusat di negara parlementer. Nah, yang kedua yaitu keterkaitan isi artikel dengan materi modul 7 di MPDR 5302 yaitu yang pertama tentang sistem pendidikan dan struktur sekolah
pada modul 7.1 dengan memahami struktur sistem pendidikan melalui modul 7 tersebut dapat lebih memahami mengapa dan bagaimana kebijakan kesetaraan diperlukan dalam konteks OECD tersebut. Termasuk pendanaan yang berbobot dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu kebijakan pengelolaan pendidikan atau manajemen sekolah pada modul 7.2, di mana kebijakan pendanaan yang adil dan alokasi sumber daya yang bisa diatur oleh pemerintah negara maju untuk mengoreksi ketimpangan pendidikan yang terjadi. Yang berikutnya itu kebijakan pemerintah dalam otonomi pendidikan, di mana adanya kombinasi sistem pemerintahan dan kebijakan pendidikan, manajemen lokal versus yang pusatnya, sehingga mempengaruhi efektivitas upaya mengurangi ketidaksetaraan. Yang terakhir yaitu isu kesetaraan, mobilitas sosial, dan kebijakan publik pendidikan, di mana yang harus saling melengkapi. Nah, modul ini memberikan kerangka sistem pendidikan dan kebijakan, sementara artikel memberikan contoh konkret bagaimana kebijakan itu digunakan untuk mengatasi ketidaksetaraan tersebut. Nah, pembahasan yang 3 yaitu tentang sistem pendidikan Jepang berdasarkan artikel ilmiah berjudul School Curriculum in Japan. Nah, di sini akan membahas lebih spesifik tentang kurikulumnya, di mana dasar sistem pendidikan dan kurikulum nasional Jepang yaitu yang pertama kesetaraan dan kurikulum umum, yang kedua desentralisasi dalam manajemen sistem infrastruktur. Nah, tujuan kurikulum dan filosofis Z for Life, di mana hal ini mencakup kemampuan berpikir, mengambil keputusan secara mandiri, kerjasama, empati, etika, dan juga kekuatan fisik atau kesehatan. Nah, ini yang benar-benar difokuskan pada kurikulum di Jepang. Nah, salah satu caranya itu dengan menambah aktivitas verbal, misalnya dengan melakukan diskusi, melakukan debat, menuliskan laporan. Nah, selanjutnya ada kompetensi kunci atau key competency dalam kurikulum, di mana kurikulum direvisi untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir, membuat keputusan, mengekspresikan ide, menulis, dan dikolaborasikan dalam berbagai mata pelajaran, bukan hanya satu pelajaran saja. Yang selanjutnya itu struktur integrasi lintas disiplin dan pembelajaran interdisipliner mata pelajaran dalam kurikulum. Nah, di mana digunakan di sekolah dasar atau menengah rendah untuk mengorganisir pembelajaran. Nah, di tingkat menengah atas itu menggunakan kurikulum penyeimbang, yaitu pengetahuan dasar bersama dan pilihan subjek agar siswa dapat memilih secara spesifik minat untuk karirnya selanjutnya. Nah, hasil pencapaian PISA pada artikel tersebut yaitu perubahan peningkatan dari 2012. Nah, Jepang naik peringkat pertama dalam hal membaca dari 34 negara, kedua pada matematika, dan pertama lagi pada sains. Itu yang kedua adalah respon Jepang terhadap hasil PISA, di mana revisi kurikulum itu dilakukan sehingga kurikulumnya bisa lebih maju berdasarkan hasil cerminan dari PISA. Jadi PISA memberikan efek besar terhadap pendidikan di Jepang. Yang selanjutnya itu fokus pada key computation, di mana memasukkan lebih banyak kegiatan verbal, dan Jepang terus menekankan Z for Life, yaitu semangat untuk hidup sebagai salah satu tujuan dari kurikulum. Nah, Jepang bisa mendapatkan nilai skor PISA yang tinggi karena kualitas Jepang kurikulumnya dirancang untuk menanggapi kompetensi abad ke-21 yang diuji oleh PISA. Yang kedua, revisi kurikulum yang dilakukan sesuai dengan pedoman dari PISA tersebut, yaitu yang selanjutnya itu Jepang membangun karakter dan kompetensi sosial, dan yang terakhir fokus kurikulum pada experiential learning, belajar lewat proyek, eksperimen, dan yang lain-lainnya. Kesimpulan dari penjelasan yang saya sampaikan yaitu ada beberapa masalah pendidikan utama dari artikel yang pertama. Nah, di mana artikel tersebut ada relevansinya dengan Islam Al-Ikhlas, terutama tentang pendidikan karakter dan kebijakan yayasan. Namun tidak semua masalah OECD tersebut terasa di Islam Al-Ikhlas karena perbedaan jenjang pendidikan, konteks lokal, dan struktur sekolah sebagai yayasan swasta Islam. Nah, adapun kita dapat menggunakan contoh ECDC tersebut dalam memahami bagaimana kebijakan kesetaraan dirancang dan diimplementasikan di skala sistem, dan memperdalam pemahaman dengan modul 7 MPDR 5302 karena memberikan kerangka dan teori sistem. Nah, artikel kurikulum di Jepang sangat cocok untuk menganalisis pengelolaan kurikulum sentralisasi versus otonomi lokal, serta bagaimana tekanan global PISA dalam mempengaruhi kebijakan tradisional. Adapun ini adalah referensi yang saya lakukan pada diskusi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.